Anda mengalami banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa GJKI Sunter setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom. Meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 219 dengan tema Tanah yang bersemak duri. Firman Tuhan diambil dari Markus 4 ayat 7, ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, jenis tanah ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Benih yang ditabur di tengah semak duri mengalami pertumbuhan, tetapi bertumbuhnya bersama-sama dengan semak duri. Di dalam pertumbuhannya ternyata kekuatan semak duri itu menghimpit pertumbuhan benih tersebut. Akhirnya benih itu menjadi tidak berbuah atau tidak bermultiplikasi dan mati. Tanah semak duri menggambarkan orang yang telah menerima firman Tuhan dan telah membiarkan firman itu tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya untuk sementara waktu. Bersamaan dengan hal itu, di pikiran bawah sadarnya ternyata tertanam juga pikiran-pikiran semak duri, yaitu kekhawatiran dan tipu daya kekayaan serta kenikmatan hidup. Lukas 8 ayat 14. Akibatnya, walaupun ia ingin melakukan kehendak Tuhan, namun pikiran-pikiran semak duri yang lebih dulu ada di dalam alam bawah sadarnya mencekik keinginan yang positif itu. Dengan kata lain, tipe orang semak duri adalah orang yang rajin merenungkan firman Tuhan dan menanam firman itu ke dalam pikiran bawah sadarnya. Namun mereka tidak membersihkan alam bawah sadarnya dari pikiran-pikiran semak duri yang sudah ada lebih dulu tertanam dalam alam bawah sadarnya. Akibatnya ia tidak dapat berbuah dan tidak berbuah matang menurut Lukas 8. Ingat, semua ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang dan dibakar, Yohanes 15, oleh pemiliknya. Bagaimana cara membuang pikiran-pikiran semak duri? Edilio dalam Transformasi Hati berpendapat, lakukan sharing yang penuh empati di suatu komunitas yang tidak saling menghakimi dan menghukum. Hal itu dapat menolong seseorang menemukan memori yang tersembunyi di alam bawah sadarnya yang negatif. Harus ada keterbukaan dengan seseorang, dan orang tersebut mendengarkan dengan penuh empati. Di dalam komunitas rumah Tuhanlah yang tidak menghakimi dan menghukum, orang tersebut dapat ditolong dan disembuhkan. Kedua, alami perjumpaan dan pembaharuan pribadi dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan yang konsisten dan berulang-ulang. Perenungan ini menyebabkan terjadinya penanaman suatu memori yang positif ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Yosua 1 ayat 7-8. Kadang-kadang di dalam mengalami hal di atas, Tuhan mengizinkan berbagai-bagai pencobaan yang menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2-4. Ketekunan membuang pikiran-pikiran yang jahat dan menanamkan firman Tuhan ke dalam memori bawah sadar membuat keberhasilan. Mari kita semua mempraktekannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ada banyak pikiran semak duri dalam pikiran kami semua sehingga kami tidak bisa berbuah. Tolong kami untuk mempraktekkan dan membuang semua pikiran-pikiran semak duri, yaitu kekhawatiran, tipu daya kekayaan dan lain sebagainya. Ajarkan kami untuk terus merenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya pikiran kami berbuahkan hasil yang positif. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.